Hola Mina! Video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Black Clover season terbaru yaitu episode 203. Terjadi kilas balik sesaat sebelum Asta kembali dari Hinokuni. Ryu saat itu masih menggunakan Tengensu-nya. Lalu dia berkata, "Asta, mereka hampir tiba di sini." Asta berkata, "Aku mengerti." Setelah itu Ichika dan Yosuga pun muncul di sana. Yosuga berkata, "Kau sudah mau pergi ya?" Asta pun langsung membungkuk kepada mereka berdua untuk mengucapkan terima kasih. Dia berkata, "Kalian berdua, terima kasih banyak atas bantuannya." Tidak lama dari itu muncul benang merah yang menjulur ke arah Asta. Lalu seseorang dari arah benang merah itu berkata, "Ya ampun, jadi di sini kau selama ini." Kemudian muncul Finral yang didampingi dengan Rogue dari Poltar Ruang untuk menjemput Asta. Finral menjulurkan tangannya sambil berkata, "Aku di sini untuk menjemputmu, Asta." Dengan wajah bahagia, Asta berkata, "Finral Senpai." Setelah itu tiba-tiba Ryu berkata, "Finral, apakah masih ada ruang untuk satu orang lagi di sana?" Finral terlihat heran karena tiba-tiba orang yang dia tidak kenal justru mengenal dan memanggil namanya. Finral berkata, "Ya Tuan, masih bisa." Finral bertanya-tanya siapa orang yang berbicara dengannya itu. Apakah dia orang yang sangat penting? Setelah mendengar jawaban Finral, Ryu langsung menunjuk Ichika sambil berkata, "Bawalah nona muda itu bersamamu juga. Dia salah satu yang terkuat di Hinokuni." Ichika terkejut dengan ucapan Ryu itu. Lalu Ichika berkata, "Apa yang kau katakan, Ryu Yasama? Aku tidak bisa meninggalkanmu." Ryu berkata, "Jika kita tidak bisa mengatasi Lucius sekarang, Hinokuni pun akan berakhir." Kemudian Yosuga mencoba meyakinkan Ichika. Dia berkata, "Pada akhirnya sesuatu milik Asta itu paling cocok denganmu. Aku akan menjaga Ryu dan Hinokuni. Jadi pergilah." Lalu Ryu tersenyum sambil berkata, "Ichika, pergilah temui Yami, dan sebaiknya kau pulang dalam kondisi selamat. Apa kau mendengarku?" Setelah itu Asta dan Ichika pun bersiap untuk pergi. Ryu dan Yosuga berkata, "Takdir dunia ini ada di tanganmu, Asta. Pergilah dan hajar Lucius." Asta berteriak, "Akan kulakukan." Lalu Finral pun menarik Asta dan Ichika masuk ke dalam pintu takdir. Di hutan penyihir dia langsung disambut teriakan Nero dan juga Damnatio yang ada di hadapannya. Semua orang baik para penyihir maupun Black Bull sudah terkapar penuh dengan luka tidak sadarkan diri. Finral langsung menghampiri Nero dan dia terkejut setelah melihat kondisi rekan-rekannya. Finral berkata, "Mereka semua." Sementara Asta langsung menuju Damnatio. Setelah melihat Asta, Damnatio langsung berkata, "Jadi kau sudah datang. Semua orang yang bisa bertarung sudah tumbang. Ini sudah terlambat." Tapi Asta tidak peduli. Dia langsung mengangkat Demon Destroyer-nya ke atas. Dan saat itu terlihat anti-sihir terpancar keluar dari pedangnya itu. Melihat hal itu, Finral langsung inisiatif mengeluarkan sihir ruangnya untuk mendukung Asta. Tapi Asta berkata, "Kita mungkin masih bisa menyelamatkan mereka semua. Jadi bisakah kau tetap di belakangku dan fokus merawat mereka semua, Finral Senpai? Aku bisa mengatasi orang itu sendirian. Aku tidak akan kalah lagi." Damnatio yang melihat Asta menuju ke arahnya berkata di dalam hatinya, dia tidak memiliki sihir. Jadi sihir timbanganku tidak akan berguna melawannya. Setelah itu Damnatio berkata kepada Asta, "Aku akan menghakimimu dengan sihir atmosfer yang Lucius sama berikan kepadaku." Sihir yang tidak terlihat itu pun langsung meluncur dengan cepat menuju Asta. Tapi anti-sihir keluar dari pedang Asta dan mengelilingi seluruh tubuh Asta sehingga sihir atmosfer tidak bisa untuk bahkan menyentuh Asta sekalipun. Damnatio terkejut melihatnya. Dia berpikir di dalam hatinya, dia bahkan bisa menghapus sihir atmosfer. Apakah kekuatannya sudah berkembang? Finral yang melihat itu pun terkejut. Dia berkata di dalam hatinya, Asta bisa mengendalikan anti-sihirnya lebih baik dari sebelumnya. Kemudian sambil berjalan terus menuju Damnatio, Asta berkata, "Sihirmu mungkin tidak terlihat, tapi sihirmu itu sepertinya sangat tidak cocok dengan anti-sihir milikku." Sementara Damnatio mulai memikirkan strategi lain untuk menghadapi Asta, yaitu dengan serangan fisik. Damnatio berkata di dalam hatinya, "Sekarang setelah aku menjadi paladin, aku memiliki kekuatan sihir yang sangat besar. Bahkan dalam hal kemampuan fisik sederhana atau ilmu berpedang, aku tidak akan pernah kalah. Tidak mungkin aku bisa kalah." Lalu Damnatio langsung meluncur ke arah Asta sambil berteriak, "Pendosa yang mengganggu ketertiban yang damai milik Lucius sama, matilah atas nama keadilan." Saat itu dengan tenang Asta berkata, "Bagaimana bisa? Apa yang kalian lakukan itu adil dan damai?" Lalu dengan cepat Asta menebas Damnatio menggunakan Z10-nya. Damnatio pun dikalahkan dengan sangat mudah oleh Asta seorang diri. Saat itu Damnatio langsung tumbang. Tapi sebelum kehilangan kesadarannya, dia mengingat momen Asta melakukan perlawanan saat sedang diadili, di mana saat itu pada akhirnya Black Bull muncul mengacaukan persidangan untuk membawa Asta. Setelah mengingat hal itu, Damnatio langsung tersenyum sambil berkata di dalam hatinya, "Siapa yang mengira aku akan diselamatkan oleh para Black Bull itu?" Asta langsung menoleh ke arah Damnatio sambil berkata,
tidurlah sebentar. Aku berjanji akan membangunkanmu juga. Setelah itu, Asta berlari ke arah Vinral yang sedang merawat Vanessa yang terluka sangat parah. Saat itu, Ratu Penyihir masih memiliki kesadarannya. Walaupun dia sedang terluka parah, dia pun menyadari sesuatu saat itu. Dia berkata, "Aku mengerti." Lalu Ratu Penyihir tiba-tiba bangkit dan menggunakan sihir darahnya. Dia memasukkan semua orang yang terluka ke dalam kepompong darahnya untuk disembuhkan, termasuk Grey dan Gouch yang mendapatkan luka paling parah. Beberapa dari mereka bahkan sudah kembali sadar setelah masuk ke dalam kepompong darah milik Ratu Penyihir. Ratu Penyihir berkata, mereka sudah hampir mati, tapi belum ada satupun dari mereka yang mati. Kurasa mereka akan selamat. Lalu Ratu Penyihir berkata kepada Nero, "Gadis burung, sihirmu adalah yang menyelamatkan nyawa mereka dari kematian." Nero tersenyum. Dia meneteskan air matanya sambil berkata, "Syukurlah." Setelah itu Ratu Penyihir berbicara kepada Vanessa. Dia berkata, "Tapi sihir ini mengkonsumsi hampir seluruh kekuatanku. Oleh karena itu, jadilah Ratu Penyihir untuk menggantikanku, Vanessa." Vanessa sangat terkejut mendengarnya. Tapi tiba-tiba Dorothy yang ada di belakang Vanessa berkata, "Tunggu dulu, biarkan aku saja yang menjadi Ratu Penyihir. Kakakmu ini sudah sangat puas bersenang-senang di masa mudanya. Kau tidak masalah dengan itu kan, mantan Ratu Penyihir?" Setelah itu, mereka melihat situasi terkini di kerajaan Clover. Dorothy berkata, "Musuh di sana masih sangat jauh lebih kuat dibandingkan kita. Kita harus berusaha sekuat tenaga untuk tidak mati lagi." Kemudian Ratu Penyihir berkata, "Selagi para Black Bull dipulihkan, kau punya semacam rencana kan, bocah anti sihir?" Asta tersenyum lalu berkata, "Ya, terima kasih Ratu Penyihir." Lalu Asta memanggil Libe dan mengeluarkan Demon Dweller dari Grimoire-nya. Tapi setelah itu terjadi kilas balik saat Asta masih di Hinokuni. Dia sedang berlatih bersama Ichika dan diawasi langsung oleh Ryu. Ryu berkata, "Dengarlah, ini hanya sekedar teori, tapi salah satu karakteristik anti sihir adalah fakta bahwa dia bisa membuat benda lain menjadi anti sihir juga kan? Kau pernah melakukannya sekali waktu itu." Saat itu Asta mengingat momen ketika Yami memberikan katananya kepadanya, dan saat dia menggenggam katana itu, anti sihir langsung mengalir kepada katana milik Kapten Yami itu. Ryu berkata lagi, "Kau bisa memberikan sebuah benda kekuatan anti sihir dengan mengalirkannya ke dalam benda itu. Jika kau bisa memberikan anti sihir kepada sebuah benda, apakah kau tidak pernah berpikir kau pun bisa memberikan anti sihirmu itu kepada orang? Seperti kebalikan dari Demon Dweller. Semua pelatihan Zetten itu membuat dirimu menjadi lebih baik juga dalam menggunakan anti sihir. Aku yakin peluangmu untuk bisa melakukannya bahkan lebih baik saat ini. Anti sihir merupakan wilayah yang belum dipetakan, tapi karena belum dipetakan, maka hal itu pun patut dicoba. Bukankah begitu?" Kilas balik pun berakhir. Asta mengangkat Demon Dweller-nya ke atas. Lalu dari ujung pedangnya itu keluar anti sihir yang langsung dia salurkan kepada rekan-rekannya. Kemudian Asta mengingat ucapan Ryu yang memujinya setelah melakukan hal itu untuk pertama kalinya dalam latihan. Ryu berkata, "Luar biasa, kecocokan akan menjadi hal penting. Begitupun dengan waktu yang kalian habiskan bersama." Sementara Asta berkata, "Dengan begini, aku bisa membagi kekuatanku kepada semuanya." Lalu Magna berkata, "Baiklah, sialan. Coba kau lihat ini, Asta. Para anggota Black Bull kini benar-benar mendapatkan anti sihir, dan anti sihir itu pun mempengaruhi penampilan mereka. Kini semua pakaian, aksesoris, sihir, dan bahkan bagian tubuh mereka berubah menjadi hitam karena efek anti sihir yang mereka peroleh dari Asta." Mereka saat itu menyebut mereka sebagai Ultimate Black Bull. Setelah menyalurkan anti sihirnya, Asta berteriak, "Ayo kita pergi dan selamatkan dunia." Setelah itu kita beralih ke kerajaan Clover. Yami sedang menghadapi Morgan. Dia terlihat menggunakan Black Moon-nya untuk bertahan dari serangan Morgan. Morgan berkata, "Itu baru dirimu, Yami. Lihat seberapa kuat dirimu sekarang. Tapi maafkan aku, Lucius sama memberiku kekuatan sihir tipe lain, dan aku akan menggunakan itu saat ini." Kekuatan sihir yang Morgan keluarkan ternyata adalah sihir kegelapan sama seperti Yami. Dia kini memegang dua buah pedang, satu terbuat dari sihir cahaya dan satu lagi terbuat dari sihir kegelapan. Dan jika kita melihat tanduk Morgan saat itu, kemungkinan sihir kegelapannya berasal dari iblis tertinggi Lucifugus yang sudah dimurnikan dan dimasukkan ke dalam tubuh Morgan. Morgan langsung menarik Yami menggunakan lubang hitam dari sihir kegelapannya sambil berkata, "Kau satu-satunya orang yang mengetahui kehebatan sihir kegelapan ini." Lalu Morgan langsung melepaskan serangan dari sihir cahayanya. Hanya saja Yami masih bisa menahan serangan itu menggunakan Black Moon-nya. Tapi saat itu Yami sangat kesulitan karena dia masih ditarik lubang hitam dari sihir kegelapan Morgan. Yami berkata di dalam hatinya, "Output sihirnya jauh berbeda dari tingkat milikku. Sihirnya itu akan menelanku." Lalu setelah Yami tepat berada di hadapan Morgan, Morgan langsung menebas Yami menggunakan dua pedang sekaligus yang terbuat dari
sihir cahaya dan sihir kegelapan. Morgan berkata, "Maafkan aku Yami, dengan caraku sendiri, aku sudah menjadi kesatria sihir terkuat." Setelah itu beralih ke pertempuran Lucius dan Yuno. Saat itu Yuno pun terpojok menghadapi dua klon Lucius sekaligus. Yuno berhasil dihajar dan dihempaskan. Marx yang melihat itu sangat panik. Dia berkata, "Yuno benar-benar tidak bisa menghadapi dua klon sekaligus. Ini gawat, sihir jiwanya saja membuat kita kewalahan. Jika Yuno dikalahkan, maka Neverland akan menghilang dan kita akan kalah dari sihir waktu Lucius." Saat itu para kapten pun sudah terpojok melawan masing-masing satu klon Lucius. Bahkan para kesatria sihir sudah putus asa. Kemudian salah satu klon Lucius berkata, "Biarkan kami mengakhiri dunia ini." Lalu seseorang berteriak, "Ini masih belum berakhir." Dan ternyata itu para anggota Black Bull bersama Raging Bull-nya yang kini sudah tiba di kerajaan Clover melalui portal ruang. Mereka berkata, "Kita baru saja memulainya, dasar kau sialan." Sementara Nahato dan Ichika langsung muncul di hadapan Yami dan bersiap menghadapi Morgan. Sedangkan Asta langsung menuju Yuno yang saat itu kewalahan menghadapi dua klon Lucius sekaligus. Saat itu Asta berhasil menahan serangan satu klon Lucius yang sebelumnya akan menyerang Yuno. Yuno sendiri sebenarnya berhasil menahan serangan satu klon Lucius lainnya, di mana dia saat itu menggunakan perisai Spirit of Notus-nya. Tapi jika Asta tidak ada, maka bisa dipastikan Yuno akan mendapatkan serangan. Setelah itu Asta menoleh ke arah Yuno sambil berkata, "Apa-apaan tadi? Bukankah kau akan kalah Yuno?" Yuno tersenyum melihat kedatangan Asta. Dia berkata, "Tidak mungkin." Kemudian mereka berdua menghempaskan dua klon Lucius bersama-sama sambil berkata, "Akulah orang yang akan mengalahkan Lucius dan menjadi kaisar sihir." Dan momen itu mengakhiri alur cerita anime Black Clover season terbaru episode 203.